Wah pemirsa, akhir-akhir ini penjahat semakin pintar menjebak masyarakat melalui modus penipuan cyber dan melakukan phishing atau pengelabuhan dengan cara yang semakin beragam. Ya, apabila sebelumnya modusnya adalah melalui permintaan untuk mengklik undangan pernikahan berformat APK yang tersedia di aplikasi Messenger yang tersedia di smartphone, namun kini pesan tersebut diarahkan untuk mengklik tombol view atau sign up langsung di chat tersebut oleh penipu. Dan kejahatan dengan model virus ini telah menelan saldo mobile banking nasabah jutaan hingga miliaran rupiah. Sejumlah bank ramai mewanti-wanti banyaknya modus penipuan yang mengincar dana nasabah. Modus yang sering terjadi belakangan ini, misalnya ada seseorang yang tidak dikenal dengan tiba-tiba mengirimkan undangan dengan file berformat APK melalui aplikasi yang tidak resmi atau bodong, yang membuat korban dengan sadar memberikan persetujuan untuk mengizinkan aplikasi tersebut mengakses aplikasi SMS. Setelah aplikasi SMS dapat diakses, kejahatan perbankan pun dapat terjadi karena data transaksi perbankan atau kode OTP yang bersifat pribadi dan rahasia dikirimkan melalui SMS. Alhasil, transaksi perbankan melalui mobile banking dapat berjalan sukses. Yang berimbas saldo m-banking pun ludes usai dikuras oleh para pelaku atau oknum. Selain itu, kasus penipuan teranyar yang viral di media sosial merupakan modus pesan WhatsApp dilengkapi action button view atau lihat gambar. Sebagai contoh, ada pesan dari nomor asing yang berisi tangkapan layar atau foto pengumuman dengan kop menyerupai surat resmi dari bank terkemuka tertentu, serta biasanya dilengkapi narasi adanya perubahan biaya transaksi atau biaya transfer. Kemudian korban akan diarahkan untuk mengklik sebuah tautan atau link berkedok bank yang sebenarnya merupakan situs phishing. Dari data yang telah diisi di laman phishing tersebut, pelaku penipuan akan bisa menguras saldo korban. Adapun phishing adalah upaya mengelabui seseorang untuk mendapatkan informasi data yang bersifat sensitif, seperti kata sandi atau kartu kredit. Kasus penipuan yang mengatasnamakan bank ini tidak hanya mengincar bank BUMN, akan tetapi juga mengincar nasabah bank swasta. Misalnya, Bank Danamon dan Bank Sentral Asia atau BCA. Alhasil, berbagai bank pun klarifikasi dengan adanya isu penipuan mobile banking ini, dan berupaya meningkatkan edukasi kepada nasabah agar tidak mudah terjebak penipuan atau bahkan membedakan mana informasi yang murni betul disampaikan oleh petugas bank dan mana informasi lainnya yang bukan dari petugas bank alias informasi palsu. Lantas, sudah seberapa aware masyarakat soal modus penipuan virus mobile banking dan click to view ini? Mari kita tanyakan langsung. Iya, pernah. BCA. Saya nggak tahu tiba-tiba ada begitu, saya cuekin aja. Nggak diklik ya? Nggak diklik, alhamdulillah tadi aman saya. Oh, yang APK itu ya, virus undangan apa sebagainya. Kalau saya sih, alhamdulillah sih belum. Tapi kalau tetangga saya ada tuh, sama teman kantor yang kemarin kena pas dia buka, terkuras semua rekeningnya. Benar sih, saya udah, dia benar-benar ngalamin kejadian itu sih. Dan APK itu setelah dibuka, terus kesebar langsung ke grup-grup WhatsApp yang lainnya. Kemarin ada BRI, terus ada bank, apalagi BCA atau setahu saya yang terakhir sih BRI itu kena. Belum pernah sih Mbak selama ini. Kalau perbankan lainnya pernah nggak? Perbankan pernah sih dari nomor pribadi gitu. Iya. Gimana ceritanya tuh, Mas? Pernah sih waktu itu kayak ada surat apa itu terus tanda tangan gitu. Padahal kan kita nggak pernah gitu kan. Itu ada pernah nggak yang kayak click to view harus kayak di view dulu gambarnya gitu? Waktu itu cuman gambar sih Mbak waktu itu. Diklik pernah, lihat sih waktu itu. Ya pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan modus penipuan virus mobile banking beserta click to view, saya sudah bersama dengan Bapak Ariandi Putra selaku juru bicara dari Badan Cyber dan Sandi Negara. Halo Pak Ariandi, langsung saja ya Pak. Penipuan yang mengincar dana nasabah ini menjadi perhatian perbankan, di mana kini semakin variatif modusnya. Usai APK, modus salah transfer, kini ada kasus terkait dengan jebakan click to view, hingga informasi palsu yang mengabarkan adanya serangan virus di mobile banking. Berkaitan dengan fenomena ini, bagaimana tanggapan dari BSSN? BSSN secara
secara institusi negara juga sebenarnya telah menghimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap tawaran, ajakan, terus pesan, baik itu berbentuk SMS ataupun WhatsApp, oleh pihak-pihak yang tidak dikenali. Nah, contohnya kalau seandainya kita ada nomor baru yang telepon atau ada chat yang tidak diketahui siapa itu pengirimnya, apalagi mengirimkan link dan lain-lain, kita juga menghimbau agar teleponnya tidak diangkat. Terus kalau chat yang berisi link yang tidak dikenali, lebih baik langsung dihapus saja. Itu salah satu cara agar kita terhindar dari penipuan-penipuan secara online. Baik Pak Ariandi, saat kita mendapatkan pesan singkat yang berisikan jebakan click to view hingga informasi palsu yang menggambarkan adanya serangan virus di mobile banking atau modus penipuan lainnya, hal apa yang perlu kita lakukan? Apakah kita cukup mendiamkannya atau justru membuat laporan terkait dengan nomor tersebut kepada pihak yang berwenang agar kedepannya nomor kita tidak terus-menerus menjadi sasaran? Kalau kita mendapatkan hal tersebut, kita lebih baik langsung close, tidak perlu diotak-atik. Langsung close, terus kita juga bisa menanyakan kepada banknya, contoh kita punya bank A gitu, terus kita tanyakan, saya mendapatkan informasi seperti ini, boleh langsung minta penjelasan dari pihak banknya, karena bank harus memberikan literasi dan edukasi itu kepada penggunanya. Jadi ketika bank memberikan bagaimana rekomendasi dan tata cara dalam menyikapi apa yang didapat oleh nasabahnya, sehingga nasabahnya tidak salah langkah dalam menyikapi apa yang mereka dapatkan. Nah, itu menjadi penting. Jangan sampai dengan ketidaktahuan nasabahnya, terus tiba-tiba nasabahnya klik, terus tiba-tiba dalam beberapa waktu data-data kredensialnya tercuri sehingga uang di rekeningnya sudah tidak ada atau diambil oleh pelaku. Oke Pak, lalu pada bulan Mei 2023 yang lalu, BSSN menyatakan telah mendeteksi sebanyak 979 juta serangan cyber dalam setahun. Sehingga hingga saat ini tidak ada negara yang bisa aman dari serangan cyber. Lantas bagaimana saran dari BSSN terhadap masyarakat, khususnya nasabah perbankan, agar lebih aware lagi terhadap resiko terjebak tipuan atau modus yang memanfaatkan teknologi digital atau serangan cyber? Ya, tentunya BSSN sebagai lembaga pemerintah kita selalu sampaikan kepada publik, Mbak, bahwa kita memberikan notifikasi kepada kementerian lembaga terkait dengan anomali traffic yang dipantau oleh NSOC. NSOC itu adalah National Security Operation Center yang dimiliki oleh BSSN. Bekerja 24 jam setiap harinya. Jadi tidak ada stop ketika kita memantau bagaimana anomali traffic. Nah, pertama dari anomali traffic itu kita berikan notifikasi kepada kementerian lembaga, bersurat secara resmi. Setelah itu, kalau kita berbicara bagaimana BSSN melihat ada anomali traffic 979 juta serangan contohnya. Nah, kita sebagai lembaga pemerintah tentunya yang bertanggung jawab di bidang keamanan siber langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Kita menggalakkan bagaimana membentuk sebuah culture, sebuah budaya literasi keamanan siber secara masif. Ini paling penting. Tujuannya apa? Meningkatkan kesadaran, mengedukasi masyarakat umum, meningkatkan skill dan pemahaman terkait keamanan digital. Jadi kolaborasinya penting. BSSN tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan kementerian lembaga menjadi penting, kolaborasi dengan komunitas menjadi penting, kolaborasi dengan berbagai aspek juga menjadi penting. Ya pemirsa, dan kali ini sudah bergabung bersama saya secara daring Bapak Pratama Dahlian Persada, selaku pakar keamanan cyber sekaligus chairman dari Lembaga Riset Keamanan Cyber dan Komunikasi. Ya Pak Pratama, penipuan yang mengincar dana nasabah perbankan kini semakin variatif modusnya. Yang terbaru ada kasus terkait dengan jebakan click to view hingga informasi palsu yang menggambarkan adanya serangan virus di mobile banking. Berkaitan dengan fenomena ini, bagaimana tanggapan Bapak? Jadi modus itu begitu kita ngeklik view-nya, nanti akan diberikan link. Nah, link inilah yang sebenarnya agak berbahaya begitu, karena link itu nanti akan memasukkan data-data pribadi kita. Jadi begitu link itu diklik, namanya ini adalah kejahatan phishing gitu. Kejahatan phishing itu adalah memanfaatkan emosi kita gitu untuk melakukan tindakan-tindakan yang diminta oleh si penjahat ini. Nah, begitu kita klik nanti kita akan di-forward ke website yang persis seperti web banknya gitu. Oleh karena itu memang kita harus waspada sekali. Karena apa? Karena mereka nggak pandang bulu dan mereka random aja. Oke Pak, lalu bagaimana Bapak memandang tren kerugian serangan cyber yang mengincar dana nasabah di perbankan
dalam beberapa tahun terakhir? Ya, menurut saya ini adalah efek akibat dari banyaknya kebocoran data pribadi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kemarin di tahun 2022 kita sudah punya undang-undang pelindungan data pribadi yang sebenarnya sudah disahkan dan harus berlaku ketika undang-undang itu disahkan, tetapi sampai sekarang ternyata belum bisa dijalankan. Kenapa? Karena peraturan turunannya itu belum ada, belum selesai. Kemudian lembaga otoritas pelindungan data pribadi begitu yang dikeluarkan dari undang-undang ini dan diperintahkan Pak Presiden untuk membentuknya juga belum dibentuk. Sehingga ketika terjadi penyalahgunaan data pribadi, nggak ada yang bisa dilakukan. Baik, lalu bagaimana pandangan Bapak terhadap mitigasi risiko yang kedepannya perlu dilakukan dan juga dikembangkan oleh perbankan di tengah maraknya modus-modus penipuan berbasis digital seperti saat ini? Ya, menurut saya yang pertama tadi saya sampaikan adalah waspada. Yang kedua adalah bank memang harus bekerjasama dengan stakeholder terkait untuk memberikan literasi digital yang bagus. Nah, untuk masyarakat itu juga menurut saya harus mulai berpikir bahwa kita ini suatu saat akan menjadi korban. Supaya nggak jadi korban gimana? Supaya nggak jadi korban, kita harus membentengi diri kita dengan sistem pengamanan. Bagaimana caranya? Yaitu tidak melakukan klik link sembarangan. Ketika kita mendapatkan WA atau SMS dari orang tidak kenal, nggak usah dibuka, udah hapus saja gitu. Ya, pakar IT menilai masyarakat harus selalu waspada di era digital seperti saat ini. Selain bank dan juga stakeholder terkait memberikan himbauan terkait dengan perlindungan keamanan data pribadi, masyarakat juga diminta untuk memproteksi data pribadi dengan cara antara lain yakni menghiraukan pesan ataupun tawaran menggiurkan dari orang tidak dikenal, tidak klik link sembarangan, serta menginstal aplikasi antivirus ataupun anti malware di perangkat elektronik Anda khususnya smartphone. Demikian dari Jakarta, Shani Alatas dan Ridwan Hakiki, Tim Liputan CNBC Indonesia.